pemirsa Radio Sebayu FM yang saya cintai. Tujuan dari memperingati Hari TBC sedunia oleh seluruh negara di dunia termasuk Indonesia adalah agar dapat meningkatkan pemahaman, kesadaran dan peran serta seluruh masyarakat dalam menanggulangi TBC. Indonesia ini saat ini menduduki ranking 3 di dunia. Ranking 3 ya. Jadi kita ingin ada eliminasi TBC di tahun 2030. Jadi mudah-mudahan di tahun 2030 kita bisa eliminasi TBC. Di Indonesia kegiatan ini sejalan dengan peraturan Presiden nomor 67 tahun 2021 tentang penanggulangan TBC yang antara lain mengamanatkan mengenai komitmen Presiden dan pemerintah Republik Indonesia untuk mensukseskan penanggulangan TBC serta pentingnya dukungan lintas sektoral dan seluruh lapisan masyarakat. Dan tahun ini peringatan Hari TBC sedunia itu di global itu adalah temanya adalah Yes We Can End TB. Jadi ya kita bisa mengakhiri TBC. Sedangkan tema nasional yang dipilih adalah Ayo bersama akhiri TBC, Indonesia bisa. Jadi targetnya itu di tahun 2030 kita sudah eliminasi TBC. Ya, mudah-mudahan bisa tercapai. Insya Allah bisa tercapai kalau kita bersama-sama mensukseskan ini. Berharapan kita malah sebelum tahun 2030 sudah lebih baik, lebih cepat, lebih baik. Ya. Nah, sebetulnya apa sih itu Ibu tentang TBC itu sebenarnya apa? Apakah betul rumor di masyarakat bahwa TBC adalah penyakit keturunan? Banyak yang mengatakan seperti itu. Karena banyak orang yang kena sakit TBC dan ternyata satu keluarga bisa bersama-sama menderita penyakit TBC. Benar nggak ini rumor ini? TBC atau tuberkulosis itu bukan penyakit keturunan. Jadi sebetulnya TBC itu adalah penyakit menular yang disebabkan oleh bakteri. Nama bakterinya adalah Mycobacterium tuberculosis. Nah, TBC ini dikenal orang dengan sebutan TB atau paru-paru basah, ya, atau flek paru, ya, dan lain-lain lah. Nah, bakteri penyebab TBC ini paling sering ini memang menyerang organ tubuh paru-paru, tetapi juga bisa menyerang organ tubuh yang lain, antara lain adalah tulang. Pernah dengar ya TBC tulang? Ya, pernah dengar. Kemudian juga bisa menyerang otak, bisa menyerang kelenjar getah bening, ya, juga bisa menyerang kulit. Ya, jadi TBC juga bukan merupakan penyakit keturunan. Jadi kalau satu keluarga bisa kena TBC semua itu bukan karena keturunan tetapi karena tertular ya, virusnya tertular. Tadi ya, bakteri bukan virus tapi bakteri. Bakteri. Tertular bakterinya bukan karena keturunannya bukan berarti ya. Dan bukan penyakit guna-guna. Itu kadang-kadang ada juga yang rumor seperti itu, Bu. Ini diguna-guna, bukan ya. Jadi ini karena infeksi, penyakit bakteri tertular. Oke. Kemudian ini Ibu, bagaimana angka kasus TBC yang ada di Indonesia, khususnya yang ada di Kota Tegal ini, Bu? Jadi Kementerian Kesehatan ini mendeteksi ada 717.941 kasus TBC di Indonesia. Tapi jangan lupa itu penyakit TBC itu kan fenomena gunung es. Jadi yang angka yang kelihatan sekarang ini adalah baru pucuknya. Yang belum ditemukan masih banyak. Ya, kalau gunung es itu kan yang muncul di permukaan itu hanya sepucuk, tetapi di dalamnya itu masih banyak sekali, masih luas ya. Nah, di Kota Tegal sendiri di tahun 2022 ini ada 2.711 kasus dari target nasional 1.050 kasus dengan tingkat keberhasilan pengobatan sebesar 85,72%. Ya, itu untuk Kota Tegal ya. Untuk Kota Tegal malah ada yang putus obat loh, Mas. Ya, ada 222 kasus, makanya saya menghimbau pada masyarakat, mari kita temukan kasus TBC ini sebanyak mungkin supaya kalau sudah ketemu kita obati. Ya, kita obati. Kalau tidak ketemu kan tidak diobati sehingga bisa menularkan. Satu orang bisa menularkan ke 20 loh. Ya, kalau nggak ketemu, makanya kita temukan, habis itu diobati. Nah, pengobatannya juga memang lama, membutuhkan waktu yang lama, minimal 6 bulan, sehingga jangan sampai ada putus obat. Ya, kalau sudah putus obat nanti lost to follow up itu di tempat
Kota Tegal ini ada 222 kasus. Nah, ini yang kita edukasi bagaimana supaya jangan sampai putus obat ya. Jadi kalau putus obat nanti jadi lebih sulit lagi masuknya di TB-MDR, artinya TBC yang resisten terhadap obat. Nah, itu kan pengobatannya jadi lebih tinggi lagi ininya ya, speknya. Ya. Putus nuwun sewu Ibu, ya nuwun sewu. Ini kalau misalnya dikatakan putus obat itu maksudnya yang bagaimana? Maksudnya gini. Jadi pengobatan TBC itu kan minimal 6 bulan. Ya. Nah, yang namanya manusia itu kan pengobatan minum obat lama selama 6 bulan itu kan kadang-kadang ada yang bosen ya. Dan lupa mungkin. Bosen ya kan. Makanya ini jangan sampai putus. Jadi jangan sampai cuma 2 bulan saja, cuma 3 bulan saja, nanti terus nggak diteruskan. Nah, ini upayakan sampai 6 bulan selesai, nanti diperiksa lagi, kalau sudah negatif berarti sembuh. Kalau belum ya nanti diteruskan paling 9 bulan lah, jadi 6 sampai 9 bulan pengobatannya, supaya tidak menularkan pada yang lain. Jadi memang harus didampingi, tidak bisa sendiri, keluarga terutama, itu harus mensupport. Kalau misalnya sudah terputus obatnya seperti itu, ini pengobatannya nanti bagaimana ini Bu? Pengobatannya berarti nanti kita periksa lagi apakah dia masih sensitif terhadap obat yang lini pertama ya. Kalau dia resisten berarti kita cari obat lain. Nah, kalau sudah resisten, nah ini yang susah kalau sudah resisten ya, berarti kan pengobatannya harus pakai pengobatan yang lain ya. Harus dikembangkan dari awal lagi. Dari awal lagi. Berarti lebih lama lagi justru nanti. Ya, lebih lama lagi ya. Maka memang harus didampingi. Tidak bisa sendiri. Artinya support keluarga memang diperlukan. Sangat. Di keluarga ya, juga mungkin nanti ada kader TBC yang pendamping minum obat tuh ada ya, pendamping minum obat itu ada. Oke. Kemudian Bu, agar masyarakat waspada ini tentunya kan mencegah lebih baik daripada mengobati. Agar masyarakat waspada, gejala apa yang harus diwaspadai ini ketika sakit TBC, dari penyakit TBC, gejalanya apa aja? Ya, gejala utamanya kalau TBC paru itu ya ada batuk ya tentunya, kemudian ada demam, meriang yang berkepanjangan, terus disertai dengan sesak nafas. Lalu berat badannya menurun, badannya kurus ya. Kadang-kadang batuknya itu disertai dahak bercampur darah ya. Lalu nafsu makan menurun, makanya badannya kurus, dan ada keringat pada malam hari meski tanpa melakukan kegiatan. Jadi malam-malam tuh keringat dingin. Keringat dingin. Ya, itu antara lain gejalanya seperti itu. Kalau cuaca akhir-akhir ini kan memang cuacanya panas, kemeringet malam normal masih ya Bu ya. Tapi kalau diagnosa pastinya itu dengan ronsen dan juga dengan pemeriksaan dahak. Oke. Tentunya banyak hal menarik yang ingin kita bahas untuk kesempatan pagi hari ini Ibu. Kita sampaikan kepada pendengar Sebayu yang saat ini tengah bergabung dan di 94 maupun Anda yang saat ini tengah menyaksikan di YouTube-nya Sebayu di Sebayu 94 FM Kota Tegal. Kita akan kembali lagi Ibu setelah beberapa selingan yang berikut ini. Tetap di 94 Sebayu FM Tegal. Sebayu FM.
Jangan lupa like and subscribe.
Ya, 944 Sebaya FM Tegal, kembali lagi kita di talk show untuk kesempatan hari ini dan sudah jam 10, 1:30 waktu Indonesia Barat. Nah, kita lanjutkan lagi untuk pertanyaan selanjutnya, Ibu. Ini dari tadi disampaikan bahwa TBC adalah penyakit menular. Lalu bagaimana ini cara penularannya? Biar kita yang sehat jangan sampai tertular. Ya. Penularan TBC ini melalui udara dari percikan ludah atau dahak pasien TBC yang batuk tanpa menutup mulut, ya, atau meludah sembarangan, ya, itu juga bisa. Jadi jika udara yang mengandung bakteri TBC tadi terhirup oleh orang lain, maka terdapat kemungkinan orang tersebut terkena infeksi TBC. Namun tidak selalu orang yang sudah kemasukan bakteri TBC itu akan sakit TBC. Bisa jadi kuman TBC tersebut dalam keadaan istilahnya dorman, itu dalam keadaan tidur kumannya dalam tubuh orang tadi, sehingga kalau kumannya dalam keadaan tidur atau dorman itu tidak membuat orang tersebut sakit, dan juga orang tersebut tidak dapat menularkan pada orang lain. Namun jika suatu saat daya tahan tubuh orang tersebut turun, maka bakteri TBC yang tidur tadi atau yang dorman tadi itu menjadi bangun atau aktif dan memperbanyak diri dan menyebabkan orang tadi menjadi sakit TBC dan dapat menularkan pada orang lain. Makanya daya tahan tubuh kita juga harus kuat. Intinya memang di situ ya, Bu ya. Intinya di situ. Ya. Intinya daya tahan tubuh kita harus jaga ya, biar kita tidak mudah apapun penyakit yang menyerang kita, kalau kondisi tubuh fit insya Allah semuanya ya. Kemudian siapa yang paling berisiko ini, Bu, terserang penyakit ini? Tadi kan bahwa daya tahan tubuh kita itu sangat penting ya dijaga betul ya. Nah, orang yang berisiko terkena TBC tentu orang-orang yang memiliki imunitas yang rendah. Nah, siapa saja? Nah, itu antara lain adalah anak-anak. Kemudian orang dengan HIV/AIDS ya. Kan namanya HIV/AIDS itu kan penyakit, sekumpulan penyakit karena disebabkan oleh imunodefisiensi. Jadi defisiensi itu imunnya turun ya. Kemudian lansia itu juga kan termasuk yang daya tahan tubuhnya rendah. Kemudian penyandang diabetes mellitus atau sakit gula ya, dan juga perokok ya. Nah, selain itu juga ada kelompok berisiko lainnya, antara lain adalah orang yang kontak erat atau kontak serumah dengan pasien TBC. Makanya kalau ada satu orang di rumah yang terkena TBC, itu serumah itu diperiksa semuanya. Ya, karena mereka termasuk kelompok yang rentan. Ya. Oke. Berarti memang ya seperti itu penularannya dalam lingkungan yang terdekat lewat udara ya. Yang tinggal satu atap itu lebih besar resikonya berarti kalau begitu. Nah, pemeriksaan apa yang harus dilakukan ini oleh orang yang memiliki gejala penyakit TBC yang tadi disampaikan di awal sama Ibu? Memastikan penyakit TBC atau bukan gitu. Betul. Tadi kan saya sudah sampaikan bahwa TBC ini dapat diketahui melalui pemeriksaan dahak. Ya, pemeriksaan dahak ini alat yang ditetapkan sebagai standar gold pemeriksaan TBC oleh Kementerian Kesehatan itu adalah TCM atau tes cepat molekuler. Ya, jadi dari situ kita bisa tahu apakah TBC atau bukan. Nah, dari sampel dahak 2 kali pengambilan, yaitu pada pagi ya, pagi atau sewaktu-waktu ya, itu diambil dahaknya, kemudian dilakukan pemeriksaan dengan alat namanya TCM tadi, tes cepat molekuler. Nah, ini di Kota Tegal sudah ada 3 fasilitas pelayanan kesehatan yang mempunyai alat TCM, yaitu Puskesmas Margadana, kemudian klinik paru masyarakat yang ada di Jalan Kapten Sudibyo, ya. Nah, satu lagi di Rumah Sakit Kardina, ya, itu ada 3. Pemeriksaannya sangat mudah dan gratis. Gratis ya. Wah, asik banget ya, gratis itu kalau yang pas menderita penyakit itu ya, silakan bisa datang ke sana.
tadi disebutkan memang luar biasa ini untuk penyakit TBC, pengobatannya juga makan waktu lama. Ya. Kira-kira bisa sembuh nggak ini Bu, Oh penyakit TBC? bisa, Bisa bisa ya? Mas ya. Nggih. Makanya tetapi ya itu syaratnya harus diobati sampai tuntas. Mm-mm. Jangan putus di tengah jalan Ya. ya susah itu ya. Mm-mm. Jadi TBC dapat sembuh. Ya. Pengobatannya adalah pasien diberikan obat khusus TBC namanya OAT atau singkatan dari obat anti tuberkulosis. Mm-mm. Lamanya pengobatan 6 bulan. Nggih. Diminum secara teratur sesuai dosis yang diberikan dan sebaiknya obat diminum dalam keadaan perut kosong di pagi hari. Nah, Nggih. ya, itu setiap hari. Ya. Setiap hari ya. Nah, bila pasien tidak teratur minum obatnya dapat menimbulkan resisten obat Mm-mm. dan pengobatannya membutuhkan waktu yang lebih lama Lebih yang lama tadi lagi. sudah saya sampaikan. Mm-mm. Ya, makanya saya himbau masyarakat yang sedang menjalani pengobatan TBC ya diobati sampai tuntas sampai sembuh. Mm-mm. Nah, obat TBC ini disediakan gratis. Ya. Ya, dapat diakses di rumah sakit, di puskesmas dan klinik-klinik yang sudah bekerja sama untuk pengobatan TBC. Oke. Ya. Ya. Adakah itu Bu efek samping yang bisa Oh, ya. ditimbulkan oleh penyakit TBC Ibu? Ada sebagian pasien TBC yang mengalami efek samping ringan setelah minum obat TBC. Nah, efek samping yang muncul biasanya hilang nafsu makannya, mual atau sakit perut ya. Itu nanti bisa dikonsultasikan ya. Kemudian ada juga yang nyeri sendi, ada yang kesemutan, ada juga warna kemerahan pada air seninya atau urinnya, yaitu efek dari rifampicin. Obat rifampicin itu menimbulkan warna merah di urin ya. Nah, bila ada efek samping ya kita bisa sampaikan kepada fasilitas pelayanan kesehatan yang menangani itu, menangani pengobatan TBC. Nanti kita berikan antidotnya ya. Nah, namun jika ada gatal-gatal atau warna kemerahan di kulit, ada gangguan keseimbangan tubuh ya nanti kita ganti obatnya. Ya, jadi kalau ada itu ya kita akan berikan obat yang cocok untuk pasien tersebut ya. Berarti memang ada sebagian ada sebagian pasien yang istilahnya ya Bu. Efek samping tadi disebutkan ya. Tetapi tidak banyak. Tidak banyak ya. Tetapi Memang kalau terjadi ya harus disampaikan pada petugas kesehatan. Karena kalau manusia itu kan bukan mesin. Kalau mesin itu kan, kalau ini mogok, karena aki ya ganti saja akinya. Tetapi manusia kan setiap manusia mempunyai ciri atau daya tahan tubuh yang berbeda-beda. Ini nanti kita bisa. Termasuk mereka yang juga alergi terhadap obat. Kalau alergi itu ya apalagi kalau alergi ya harus kita ganti obatnya. Oke. Obat itu kalau pada orang lain tidak apa-apa, tetapi pada dirinya menimbulkan reaksi kata-kata ya harus kita ganti. Harus diganti ya. Oke. Dengan fungsi yang sama tapi tidak menimbulkan energi. Ya, tidak menimbulkan alergi. Oke. Ya. Lalu bagaimana nih Bu cara pencegahan biar tidak menular untuk penyakit TBC? Ya. Sebetulnya kan sama ya dengan zaman kita pandemi COVID. Iya. Pandemi COVID aja yang demikian dahsyat aja kita bisa atasi ya. Ini sama sih TBC. Jadi karena penularannya lewat udara ya tentunya untuk mencegah terjadinya penularan ya kita edukasi terhadap penderita TBC ya. Itu harus minum obat secara teratur. Ya, kemudian pasien harus menutup mulutnya pada saat batuk atau bersin. Ya. Lalu tidak membuang dahak sembarangan, tidak meludah sembarangan. Ya, kalau mau membuang dahak ya ke lubang kloset dan menyiramnya. Menyiram air pada kloset tersebut atau membuang dahak di tempat khusus yang telah disediakan, misalnya ember yang berpasir yang sudah disiram oleh air klorin. Bersih sehat. Intinya itu berarti. Tercapai.
penyakit yang namanya itu tadi, penularan penyakit TBC. Baik Ibu, kita akan break dulu beberapa saat dan kita akan kembali setelah beberapa selingan yang berikut.